kelompok 4 yang ketuanya terdiri dari Jasa Felicia dan anggotanya terdiri dari Ruth, Angeline, Misal, dan Kalista. Selamat menyaksikan video praktikum IPA kami. Praktikum yang pertama merupakan peran tanah bagi kehidupan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buatlah peta berukuran 1 meter x 1 meter menggunakan tali rafia. Kemudian amati tumbuhan atau hewan apa saja yang ada pada peta. Pada peta kami menemukan rumput, daun, dan juga semut. Kemudian masukkan air, gula, deterjen, dan alkohol 70% ke dalam gelas kosong. Galilah tanah di tempat tersebut dengan menggunakan alat penggali tanah sesuai dengan ukuran gelas. Masukkan gelas yang telah berisi campuran tersebut ke dalam lubang tadi. Lindungi atau payungi gelas yang telah ditanam tersebut dengan kertas HVS yang telah diberi kaki berupa tusuk gigi ataupun tanah. Dan amatilah setelah dibiarkan selama 24 jam. Makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah yaitu rumput dan semut. Makhluk hidup yang ditemukan di dalam tanah yaitu semut dan serangga-serangga kecil. Kesimpulannya yaitu peran tanah bagi kehidupan yaitu menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup seperti rumput, semut, dan cacing. Praktikum kedua yaitu menentukan tekstur tanah. Langkah pertama merupakan carilah tanah dari berbagai tempat. Ambil tanah dan letakkan di dalam mangkuk, kemudian bentuk menjadi bola. Tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam tanah hingga tanah menjadi lembab. Setelah itu buatlah pilihan tanah yang panjang dan pipih seperti pita. Amati, pegang, dan rasakan tekstur tanah tersebut. Berilah tanda checklist pada segitiga klasifikasi tanah tersebut. Jenis tanah yang ditemukan yaitu tanah yang dapat dibentuk menjadi pita panjang tetapi dapat nggak patah dengan mudah atau tanah lempung. Karakteristik yang ditemukan yaitu berwarna kecoklatan, terasa halus, dapat dibentuk jika dicampurkan air. Tanah pasir butiran tanahnya kasar, tidak dapat dibentuk menjadi pita berwarna abu-abu sampai hitam. Tanah lempung dapat dibentuk menjadi pita berwarna coklat hitam dan bertekstur halus, tetapi agak kasar karena terdapat pasir. Tanah liat dapat dibentuk menjadi pita yang tipis dan panjang, warna coklat atau lebih terang dibandingkan tanah lempung dan teksturnya halus. Kesimpulannya, cara untuk membedakan jenis tanah adalah dengan cara melihat tekstur, ukuran butiran yang menyusun tanah, serta warna dari tanah. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda, oleh karena itu tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu tanah lempung, tanah liat, pasir, atau tanah campuran dari ketiga. Praktikum selanjutnya yaitu mengetahui sifat tanah. Langkah pertama yaitu potonglah botol plastik menjadi 2 bagian. Lalu lubangi ujung botol menggunakan paku atau peniti. Susunlah bagian atas dan bagian bawah botol, kemudian masukkan kedua jenis tanah pada bagian atas botol dengan volume yang sama. Berilah air sebanyak 100 ml pada tiap-tiap botol, kemudian amatilah air yang tercampur selama 15 menit. Dan didapat 45 ml untuk tanah lempung dan 80 ml untuk tanah pasir. Kesimpulannya yaitu dari praktek tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat tanah akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan nutrisi dan air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu peran tumbuhan dalam mencegah erosi. Sediakan 2 botol plastik bekas, kemudian potong tiap botol seperti pada pola. Isilah kedua botol yang telah dipotong dengan tanah. Isilah botol lain dengan tanah yang terdapat rumput. Potonglah 2 botol lain pada bagian ujung. Pasangkan penampung pada ujung tiap-tiap botol yang telah berisi tanah dengan karet. Letakkan botol pada sebuah papan, kemudian siramlah kedua botol dengan 100 ml air secara bersama. Air yang keluar dari kedua botol akan terkumpul dalam botol di bawah.
botol pertama terdapat 40 ml dengan kondisi keruh tetapi lebih jernih dari botol kedua. Botol kedua terdapat 35 ml dengan kondisi air keruh. Selanjutnya yaitu mengetahui kandungan air pada tanah. Ambil dan masukkan tanah kebun pada gelas yang diberi nama taman kebun, beri pasir pada gelas yang diberi tanah pasir, dan biarkan kosong pada gelas yang diberi nama strip. Tutup tiap gelas dengan plastik dan ikatlah dengan karet atau selote hingga tertutup rapat. Letakkan di bawah sinar matahari selama 30 menit dan amati permukaan bagian bawah plastik penutup, apakah terdapat embun air. Kesimpulannya, makhluk hidup yang hidup di tanah butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan oleh kandungan air dalam tanah. Jenis tanah yang mengandung air dapat diuji dengan meletakkan tanah ke dalam gelas dan dibungkus dengan plastik kemudian amati. Jika terdapat buah atau embun air, maka tanah tersebut mengandung air. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah. Carilah tanah dari berbagai tempat, ambil seperempat gelas tanah. Campur dengan 200 ml air. Aduk campuran tanah dan air tersebut kemudian tunggu hingga mengendap. Setelah air mulai jernih, masukkan kertas laktos dan tunggu selama 1 menit. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengidentifikasi sebuah tanah yang subur melalui warna tanah dan sifat kimia tanah dengan menggunakan pH tanah. Sekian dari hasil video praktikum tingkat kami. Jangan lupa di like. Terima kasih. Kami kelompok dan yang ingin meminta maaf atas kesalahan kami. Atas kesalahan kami mohon dimaafkan. Terima kasih.